warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyakit anemia. Dosen pembimbing Ibu Citra Amania Anhar, SSI, MSI. Disusun oleh saya sendiri, Sinta Febriana Rohman, NIM 2101010011. Pengertian anemia. Anemia adalah suatu keadaan kadar hemoglobin atau Hb di dalam darah lebih rendah daripada nilai normal untuk kelompok orang menurut umur dan jenis kelamin. Penyebab anemia. Anemia terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah sehat atau hemoglobin. Akibatnya sel-sel darah tubuh tidak mendapat cukup oksigen dan tidak berfungsi secara normal atau hipoksemia. Secara garis besar, anemia terjadi akibat 3 kondisi berikut ini. Yang pertama, produksi sel darah merah yang kurang. Yang kedua, kehilangan darah secara berlebihan. Yang ketiga, hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Gejala-gejala anemia yaitu lemas dan cepat lelah, kedua sakit kepala dan pusing, sering mengantuk, misalnya mengantuk setelah makan, kulit terlihat pucat atau kekuningan, detak jantung tidak teratur, nafas pendek, nyeri dada, dan yang terakhir dingin di tangan dan kaki. Diagnosis anemia. Selain tes darah, dokter akan melaksanakan pemeriksaan lanjutan lain untuk mencari penyebab anemia seperti endoskopi untuk melihat apakah lambung atau usus mengalami perdarahan. Yang kedua, USG panggul guna mengetahui penyebab gangguan menstruasi yang menimbulkan anemia. Yang ketiga, pemeriksaan aspirasi sumsum tulang guna mengetahui kadar bentuk serta tingkat kematangan sel darah dari pabrik langsung. Yang terakhir, pemeriksaan sampel cairan ketuban saat kehamilan guna mengetahui kemungkinan janin menderita kelainan genetik yang menyebabkan anemia. Selanjutnya, pengobatan anemia. Beberapa contoh pengobatan anemia atau obat kurang darah berdasarkan jenisnya adalah 1. Anemia akibat kekurangan zat besi. Kondisi ini dapat diatasi dengan mengonsumsi suplemen zat besi dan makanan yang kaya akan zat besi, seperti beras merah, daging, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Yang kedua, anemia akibat perdarahan. Kondisi ini diobati dengan menghentikan perdarahan. Bila diperlukan, dokter juga akan memberikan suplemen zat besi atau transfusi darah. Yang ketiga, anemia aplastik. Pengobatannya yaitu dengan transfusi darah untuk meningkatkan jumlah sel darah merah atau transplantasi atau cangkok sumsum tulang bila sumsum tulang pasien tidak bisa lagi menghasilkan sel darah merah yang sehat. Pencegahan anemia. Yang pertama, dengan makan makanan kaya zat besi dan asam folat seperti daging, sereal, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau gelap, roti, dan buah-buahan. Yang kedua, dengan makan makanan kaya vitamin B12 seperti susu dan produk turunannya, serta makanan berbahan dasar kacang kedelai seperti tempe dan tahu, buah-buahan kaya vitamin C misalnya jeruk, melon, tomat, dan stroberi. Selain dan makanan, anemia akibat kekurangan zat besi juga dapat dicegah dengan mengonsumsi suplemen zat besi secara rutin. Berikut gambar perbedaan anemia normal dan penyakit anemia atau kurang darah. Kesimpulan, berdasarkan uraian pada pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Anemia merupakan penurunan jumlah hemoglobin darah, masih menjadi permasalahan kesehatan saat ini, serta merupakan jenis malnutrisi dan prevalensi tertinggi di dunia. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.